Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan dalam saat teduh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perkenan-Mu bagi kami dalam sepanjang hidup kami, khususnya hari ini. Kembali saat ini kami akan menikmati saat teduh. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti maksud firman-Mu dan dapat memberlakukannya. Hamba-Mu yang akan menyatakan pelayanan firman, urapi pula hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita malam ini saya pilih dari kitab Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-48. Kitab Daniel pasal 2 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Amin. Dari pembacaan kita malam ini, saya menarik tema belajar dari rahasia keberhasilan hidup Daniel. Belajar dari rahasia keberhasilan hidup Daniel. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Daniel adalah orang muda yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Ia adalah pribadi yang taat, percaya, dan teguh berkomitmen kepada Allah. Daniel dalam bahasa Ibrani berarti Tuhanlah hakimku. Dari nama ini tergambar tentang kepribadian Daniel yang bijaksana, hidup kudus, cerdas, dan juga berintegral atau punya integritas dalam kehidupannya. Daniel meskipun berada di negeri buangan, grafik atau perkembangan kehidupan kerohanian Daniel tidak merosot. Justru semakin meningkat, semakin naik, semakin berkualitas. Daniel adalah salah seorang dari orang-orang muda pilihan yang dibawa oleh Raja Babel Nebukadnezar ketika menguasai dan jatuhnya Yerusalem. Daniel pasal 1 ayat 4. Ketika kita berbicara tentang Daniel,
Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi rahasia hidup Daniel sehingga sekalipun ia berada di negeri buangan, sekalipun ia ada di negeri asing sebagai orang buangan, bahkan sekalipun ia berada di bawah tekanan, ia tetap bisa menjadi saksi. Ia tetap bisa menjadi berkat dalam hidupnya. Bahkan lebih jauh, ia boleh berhasil dan gemilang seperti pembacaan kita saat ini. Meretas ke hal itu, maka dalam kaitan tema belajar dari rahasia keberhasilan hidup Daniel, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daniel yang menjadi rahasianya sehingga ia berhasil dalam kehidupannya sekalipun ia berada di negeri buangan. Rahasia pertama dari keberhasilan hidup Daniel adalah Daniel terus berkomitmen. Kuatnya, konsistensinya dalam mengikut Tuhan yang disembahnya. Sekalipun Daniel berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, ia berada di negeri buangan, itu tidak menyurutkan tekadnya, tidak menyurutkan komitmennya, tidak menyurutkan konsistensinya untuk terus percaya, untuk terus beriman, untuk terus teguh memegang keyakinannya kepada Tuhan. Jadi, belajar dari rahasia keberhasilan Daniel, maka mari juga kita sebagai umat Allah, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, dalam suka maupun duka, mari kita tetap berkomitmen, kita tetap konsisten untuk terus percaya, untuk terus beriman, untuk terus memegang teguh keyakinan kita. Niscaya hidup kita akan berhasil, niscaya hidup kita akan keberkatan seperti Daniel. Hal yang kedua, rahasia keberhasilan Daniel ketika kita belajar dari kehidupan Daniel adalah sekalipun Daniel hidup sekali lagi sebagai orang buangan di negeri asing, ia tetap berkomitmen untuk memelihara kehidupannya, untuk terus hidup dalam kekudusan. Daniel bersikap tegas dan tidak berkompromi dengan dosa. Daniel tetap menunjukkan kualitas hidupnya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kualitas imannya. Ia terus berjuang untuk tidak memberi tempat akan kehadiran dosa dalam hidupnya. Jadi rahasia keberhasilan Daniel yang kedua adalah komitmennya untuk terus hidup kudus, berjuang melawan dosa. Rahasia kehidupan Daniel, keberhasilan hidup Daniel yang ketiga, sehingga hidupnya berhasil, hidupnya diberkati Tuhan, adalah bagaimana Daniel menjaga pergaulannya. Daniel tidak sembarang bergaul. Daniel sangat selektif dalam bergaul dan memilih teman. Daniel sadar betul bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan baik dalam hidupnya. Itu juga bisa kita bandingkan dari 1 Korintus pasal 15
ayat 33. Daniel membangun hubungan dengan teman-temannya atau menjalin relasi dengan orang-orang yang sama-sama takut akan dia. Sama-sama memiliki kerohanian yang baik pula. Sehingga mereka dapat saling mendukung, menasihati, menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Jadi belajar dari Daniel. Mari jemaat kita juga selektif dalam bergaul. Sehingga pergaulan kita tidak menjerumuskan kita justru ke dalam dosa. Mari kita mampu untuk melihat dan mengkondisikan secara baik dan benar bentuk pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Rahasia keberhasilan Daniel yang berikut adalah ia terus menjalin relasi yang intim, relasi yang harmonis dengan Tuhan, secara khusus lewat doa-doanya setiap hari. Daniel selalu dan senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Kita dapat baca dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Mari kita belajar seperti Daniel. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, jemaat, selalu meluangkan waktu khusus untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat bagaimana kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Senantiasa punya waktu bertelut. Sehingga hidup dan kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Rahasia keberhasilan Daniel yang terakhir, jemaat, sehingga hidupnya menjadi hidup yang keberkatan, adalah Daniel selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang dialaminya, apapun yang akan dikerjakannya, Daniel tidak pernah melupakan Tuhan. Daniel selalu membawa segala gumul juangnya, karya kerjanya di dalam Tuhan. Bagi Daniel adalah sebuah keharusan, apapun itu yang akan dilakukannya, untuk mengundang kehadiran Tuhan di dalamnya, mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Sebagai jemaat, mari kita pun seperti Daniel, terus mengandalkan Tuhan, terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga segala hal dalam hidup kita di dalam dan bersama Tuhan niscaya akan berhasil dan diberkati. Itulah beberapa hal dari kehidupan Daniel yang menjadi rahasia keberhasilannya, sehingga kehidupan Daniel menjadi kehidupan yang keberkatan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akhiri saat teduh kita saat ini, kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih karena perkenan Tuhan sehingga saat ini kami boleh menikmati firman-Mu. Materaikan firman itu dalam hati kami, sehingga firman itu menghidupi kami dalam gumul juang kami sehari-hari.
Biarlah Tuhan firman yang mengajar kami belajar dari rahasia keberhasilan hidup Daniel. Apa yang diwujudkan Daniel juga kami wujudkan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berhasil diberkati Tuhan dalam segala perkara-perkara hidup karunia Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan berkati dalam seluruh bentuk kehidupan, karya kerja, upaya-upaya mencari nafkah, tumbuh kembang pendidikan masa muda anak-anak kami. Biarlah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi selalu dan senantiasa menikmati kebaikan, kasih dan rahmat Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai hal yang tidak kami kehendaki, kuasa gelap, mara bahaya, sakit penyakit, khususnya dari merebaknya COVID-19. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam dan bersama Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat yang sakit, berobat jalan dan proses pemulihan, khususnya bagi mereka yang isolasi mandiri. Mari Tuhan, kesembuhan, kepulihan Tuhan wujudkan. Para lansia kami teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi mereka yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka. Yang mengalami beban pergumulan, angkat beban pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk aktivitas pelayanan kami dalam sepekan yang akan kami jalani dalam karunia Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh melaksanakannya dengan baik. Berkati kami majelis gereja pengurus kategori LOIG dalam bersama-sama mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID saat ini. Berkati panitia-panitia khusus yang sudah terbentuk di tengah-tengah jemaat kami, panitia pengadaan tanah dan pembangunan pastori 2, panitia komperklas PPGT Klasis Makassar, di mana kami Jemaat Dadi menjadi tuan rumah. Biarlah mereka semua dalam berkat Tuhan boleh melaksanakan pelayanan dalam kapasitas sebagai panitia untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati perjuangan kami memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Berkati pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga pelosok khususnya di kota Makassar. Berkati kehidupan kami malam ini, sehingga kami boleh menikmati malam ini dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur mengakhiri saat teduh malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini jemaat Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi melo lako kita solanasang. Salama.